Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar, dalam mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum begini menjelaskan materi hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Oke, anak-anak semuanya, hari ini kita akan membahas tema 5, subtema 1 PB 4. Materi yang akan kita bahas itu adalah bahasa Indonesia dan PPKN. Tujuannya adalah kita dapat mengetahui keanekaragaman budaya di setiap daerah masing-masing, dan kita juga dapat mengetahui bagaimana cara menghargai keanekaragaman budaya kita masing-masing. Dan yang bahasanya kita bisa membuat sebuah kalimat ya dari membuat sebuah kalimat sederhana ya dari sebuah kata, dan dapat merangkai beberapa kata menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Nah, oke, anak-anak semuanya, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu PKN. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan setelah Ibu Dini akan mengulas materi yang terdahulu, yaitu tentang keanekaragaman budaya. Keanekaragaman budaya itu apa aja begini? Keanekaragaman budaya itu adalah makanan daerah, tarian, pakaian, alat tradisional, bahasa, itu adalah keanekaragaman budaya. Nah, Bu, boleh tidak kita bangga menjadi memiliki keanekaragaman? Iya, kita harus bangga memiliki keanekaragaman budaya yang membuat kita menjadi kaya, menjadi kaya dan menjadi bangga menjadi bahwa saya ini orang Indonesia yang banyak kebudayaannya. Di setiap daerah itu mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Ya, di setiap suku bangsa itu mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda yang membuat kita walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Jadi bagaimana cara menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Yaitu dengan cara kita harus dengan cara mempelajari keberagaman itu. Misalnya tarian daerah. Tarian daerah misalnya kalau kita kan tarian daerah kita Palembang itu adalah tari tanggai. Nah, kita mempelajari tari tanggai itu bagaimana. Nanti kita juga akan mempelajari tarian dari Bali, yaitu tari kecak. Tari kecak itu bagaimana. Ya, jadi sudah itu kita bagaimana lagi caranya? Kita tahu bahwa makanan tradisional bangsa itu walaupun kita nggak bisa buat, ya. Misalnya makanan bangsa itu saat itu makanannya apa? Misalnya kita Palembang, makanan khas kita adalah pempek. Kalau kita ciri khas kita itu yang pedas. Kalau Jawa itu ciri khasnya adalah manis. Jadi keanekaragaman budaya itu harus kita hargai. Jadi kalau kita ke daerah Jawa lagi jalan-jalan, jangan kita makanan ini. Nah, jangan, karena kita harus menghargai. Begitu cara kita menghargai. Jadi bagaimana cara menghargai kita? Yaitu dengan cara mempelajari, dengan cara menyenangi, dengan cara mengenal pakaian apa aja, dengan cara pokoknya berbagai macam cara harus kita gunakan untuk menghargai keberagaman Indonesia. Nah, di sini di buku MBP-nya kalau kalian pengen tahu itu tarian-tarian apa aja, makanan-makanan apa aja yang ada di Indonesia bermacam-macamnya, boleh kalian baca di buku MBP. Nah, di buku MBP halaman 2. Ini halaman 2 ya. Nah, jadi ini ada makanan khas, ada tarian daerah, ada pakaian daerah. Ya, di sini boleh kalian baca. Kalau misalnya nanti kalian misalnya begini tarian dari kecak itu daerahnya dari mana? Berarti tahu dari Bali. Kan ada jawabannya di sini ya. Kita harus tahu, paling tidak kita tahu tarian apa, tarian kita itu apa, tarian Palembang ya. Nah, di sini di buku tema halaman 29 itu Made sedang membaca buku. Nah, pada saat dia membaca buku, dia melihat ada gambar tarian daerah Bali. Nah, dia sadar, oh iya, kalau tidak salah saya pernah katanya ke rumah neneknya di Bali. Jadi dia tahu tarian daerah Bali itu adalah tarian apa. Nah, ya. Nah, sekarang ini tugas kalian. Jadi, tugas kalian anak-anakku semuanya, ya, tugasnya adalah di sini tuliskan nama siswa. Nah, nama siswanya 5 aja, ya, 5 aja. Nama siswa ya, bukan nama siswa ya, karena kalian nggak tahu dengan daerah kan. Kalau nak bertanya dengan kawan kan agak susah. Jadi kalian tanya dengan tetangga, 5 teman tetangga kalian yang ada dekat rumah kalian, di sekitar rumah. Namanya apa, dia asalnya dari mana, makanan khasnya apa, minuman khasnya apa. 5 aja, nggak usah 10. Kalau di sini kan ada 10 tuh. Nah, Bu Dini minta 5 aja. Nah, kalian cari, kalian catat isinya di mana di buku tema itulah. Nah, itu untuk keanekaragaman budaya Indonesia. Nah, keanekaragaman budaya itu akan membuat kita menjadi tetap menghargai, tetap menghormati, dan tetap bangga menjadi bangsa Indonesia. Bahwa bangsa Indonesia ini harus kita jaga, harus kita pertahankan keberadaannya dan keberadaan kekayaan alam dan kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Ya. Nah, oke, anak-anak semuanya, sekarang
kita akan mempelajari tentang membuat sebuah kalimat. Nah, membuat sebuah kalimat itu harus ada yang diperhatikan. Ya, ini ya. Cara membuat kalimat. Kalimat itu harus ada yang pertama itu adalah ada subjek. Subjek itu siapa? Orang atau pelaku. Nah, jadi ada subjeknya, ada orang atau pelaku. Yang kedua itu ada predikat. Predikat itu apa, Bu Dini? Yang dikerjakan. Atau di sini yang ketiga itu adalah objek. Nah, yang dikenai pekerjaan. Jadi sebuah kalimat itu harus terdiri dari unsur SPO. Subjek, predikat, objek. SPO. Misalnya, saya menanam bunga. Nah, ini saya ini subjek. Jadi subjek itu harus di depan, ya. Subjek itu harus di depan karena dia ini membuat kalimat. Menanam yang sedang dikerjakan, yang dilakukan predikat. Objek yang dikenai pekerjaan. Jadi saya menanam bunga. Itu cara membuat kalimat. Nah, misalnya nanti di sini kalian buat kalimat tentang cuaca, misalnya ya, tentang cuaca. Saya main hujan di sore hari. Berarti ini subjek, mainnya predikat, hujannya objek, di sore hari ini keterangan waktu. Nah, keterangan waktu ini boleh ada, boleh juga tidak. Namanya keterangan waktu. Keterangan itu ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Bu, boleh tidak kita apa? Bu, boleh kalau ada lebih bagus. Jadi yang harus cukup itu adalah subjek, predikat, dan objek. Itu cara membuat kalimat yang benar. Ya, ada subjeknya dulu, ada siapa pelakunya. Sudah itu apa yang dilakukannya. Sudah itu pekerja yang yang dikenai pekerjaannya apa? Apakah dianya sedang apa? Misalnya saya makan nasi. Saya makan kan banyak enak. Ada makan bubur, ada makan roti. Tapi kalau kita sudah jelas saya makan nasi, berarti jelas objeknya itu nasi. Nah, itu masuk begini. Jadi membuat kalimat harus sudah diajarkan cara membuat kalimat yang bagaimana itu ada S, ada subjek, ada predikat, dan ada objek. Ya, nah itu. Jadi nanti kalian akan membuat kalimat di sini. Buatlah 5 kalimat sederhana tentang cuaca. Boleh tentang cuaca. Contohnya kayak gini, misalnya misalnya di rumah saya sedang hujan lebat. Nah, di rumah saya sedang hujan lebat. Nah, ya, jadi ada di sana ada subjeknya, ada di rumah saya. Di rumah itu keterangan. Tapi ada tidak subjeknya? Ada, saya hujan. Nah, itu hujan, ya. Hujan lebat. Nah, jadi pokoknya ada yang penting ada subjek, ada predikat ya. Ada subjek, ada predikat, ada objek ya. Itu yang harus cara membuat kalimat. Jadi kalian buat kalimatnya nggak usah banyak-banyak. Kalian juga minta 5, tapi Bu Dini mintanya 3 aja. 3 buah kalimat yang ada unsur tentang cuaca. Yang ada unsur di dalam kalimatnya tentang cuaca. Jadi 3 buah kalimat aja. 3 buah kalimat ya. Itu untuk tugas bahasa Indonesianya. Nah, di sini ada kalimatnya itu kalimat itu dibolak-balik, diacak. Nah, misalnya gini ya, kalimat itu diacak. Bu, bagaimana cara menyusun kalimat yang diacak itu? Berarti benar, kita yang harus cari dulu adalah subjeknya dulu. Nah, bagaimana cara menyusun kalimat yang acak? Ya. Cara menyusun kalimat acak. Yang pertama, kita harus tahu dulu subjeknya siapa. Yang kedua, ada nggak predikatnya. Yang ketiga, ada nggak objeknya. Ya, sekarang begini kasih contoh. Nah, begini kasih contoh nomor 5. Nomor 5 itu ya, di sini ada bahasa. Sudah itu ada Anton. Sudah itu ada kena. Ada hujan. Nah, yang harus yang lihat ada nggak subjeknya di sini? Berarti Anton dulu kan? Anton yang mana ini? Anton basah kena hujan. Nah, ini kalimatnya. Di Anton basah kena
hujan. Ya, nah ini itu cara menyusun kalimat. Nah ini boleh dipelajari. Kalian cari bagaimana cara menyusun. Kalian susun kalimat ini, kata-kata yang acak ini menjadi sebuah kalimat. Tidak usah dikumpul tapi diisi ya. Tidak usah dikumpul tapi diisi supaya kalian tahu bagaimana cara menyusunnya. Nah yang akan dikirim di Classroom tadi itu adalah yang 5 teman siswa. Asalnya dari mana, makanannya apa, minuman khasnya apa. Sama membuat 3 buah kalimat. Membuat 3 buah kalimat yang ada unsur cuacanya, ada unsur kalimat cuacanya. Nah itu aja materi kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian mengerti dan bisa kalian pahami agar bisa tahu bagaimana cara membuat sebuah kalimat yang sempurna itu. Ya anak-anak semuanya. Jadi begini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.